Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa saja hak-hak dari pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh tersebut itu terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih kita kenal dengan nama Omnibus Law, dan peraturan pelaksananya yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya kita sebut dengan PP Nomor 35 Tahun 2021, maka dasar perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak bagi pekerja atau buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK itu mengacu pada pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021. Apabila pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh, maka pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada pekerja atau buruh dengan ketentuan berdasarkan pasal 40 ayat 2 PP Nomor 35 Tahun 2021 itu tergantung pada masa kerja si pekerja atau buruh selama bekerja di perusahaan. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan selama kurang dari 1 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 1 bulan upah. Bagi masa kerja untuk pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan itu selama 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 2 bulan upah. Bagi masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 3 bulan upah. Bagi masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, maka terhadap pekerja tersebut itu berhak mendapatkan 4 bulan upah. Bagi masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 5 bulan upah. Sedangkan terhadap masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 6 bulan upah. Sedangkan untuk masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 7 bulan upah. Sedangkan untuk masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja itu berhak mendapatkan 8 bulan upah. Dan terakhir, untuk masa kerja 8 tahun atau lebih, jadi di atas dari 8 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK berhak mendapatkan 9 bulan upah. Selain pesangon, berdasarkan pasal 40 ayat 3 PP Nomor 35 Tahun 2021, maka bagi pekerja atau buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pengusaha juga berhak atas uang penghargaan masa kerja dengan perhitungan untuk masa kerja 3 tahun tetapi kurang dari 6 tahun, maka pekerja atau buruh tersebut itu mendapatkan 2 bulan upah. Untuk masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, maka pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 3 bulan upah. Sedangkan untuk masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, maka pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 4 bulan upah. Untuk masa kerja 12 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 5 bulan upah. Untuk masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, maka terhadap pekerja tersebut itu berhak mendapatkan 6 bulan upah. Untuk masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 7 bulan upah. Sedangkan untuk masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 8 bulan upah. Sedangkan batas akhir bagi pekerja atau buruh yang bekerja untuk masa kerja 24 tahun atau lebih, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak mendapatkan 10 bulan upah untuk uang penghargaan masa kerja. Pasal 40 ayat 4 PP Nomor 35 tahun 2021 itu juga menyatakan bahwa
pekerja atau buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pengusaha juga berhak atas uang penggantian hak yang seharusnya diterima, yaitu cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja, dan hal-hal lain yang sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, untuk besaran uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang akan diterima oleh pekerja atau buruh dari pengusaha itu tergantung dengan alasan apa yang menjadi penyebab sehingga pekerja atau buruh tersebut itu terkena dampak pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Berdasarkan pasal 52 PP nomor 35 tahun 2021 ayat 1 itu menyatakan bahwa bagi pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, maka terhadap pekerja atau buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja tersebut berhak atas uang pesangon sebesar setengah kali ketentuan pasal 40 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 40 ayat 4 PP nomor 35 tahun 2021. Berdasarkan pasal 52 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021 itu menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena diduga pekerja atau buruh tersebut itu melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan atau perjanjian kerja bersama, maka terhadap pekerja atau buruh tersebut itu berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 40 ayat 4, uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan pengusaha dalam hal ini dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pemberitahuan terhadap pekerja. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan terkait apa saja yang menjadi hak-hak dari pekerja atau buruh dan bagaimana perhitungan hak-hak pekerja atau buruh yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Salam.